Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Kumara dengan NPM 2359 dari kelas STI 6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS mata kuliah Sistem Pakar yang diampu oleh Bapak Yudi. Di sini proyek yang kami buat itu yaitu web atau aplikasi Sistem Pakar Aptasi Forensik. Sebelumnya untuk latar belakang, sistem yang kami kembangkan yaitu aplikasi berbasis web Sistem Pakar Aptasi Forensik yang dirancang untuk membantu proses identifikasi penyebab kematian berdasarkan hasil temuan otopsi untuk melakukan analisis awal terhadap hasil pemeriksaan otopsi. Tujuan dari pengembangan website atau aplikasi ini yaitu untuk mempermudah tenaga medis dan petugas forensik dalam memproses atau mengidentifikasi penyebab kematian supaya dapat dilakukan secara lebih cepat dan memberikan diagnosis berdasarkan pengetahuan yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Permasalahan yang ingin kami selesaikan adalah proses identifikasi penyebab kematian yang seringkali memerlukan pengalaman dan pengetahuan. Karena tidak semua tenaga medis memiliki pengalaman yang sama, sehingga di beberapa kondisi diperlukan beberapa sistem yang bisa membantu memberikan diagnosis berdasarkan gejala atau temuan yang diperoleh saat otopsi. Terus di sini metode yang kami gunakan, metode utamanya lebih tepatnya yaitu forward changing, yaitu metode penalaran yang bekerja dari fakta menuju kesimpulan. Sistem akan memulai proses dari data yang dipilih oleh dokter forensik sistem dan mencocokkan dari aturan-aturan sehingga bisa diperoleh diagnosis yang sesuai. Terus ada metode tambahannya yaitu metode Crenteni factor, yaitu untuk menghitung tingkat keyakinan kesiapan diagnosa. Jadi sistem nggak cuma menampilkan kemungkinan penyebab kematian, tapi juga memberikan nilai persentase keyakinan berdasarkan kombinasi bobot informasi. Jadi informasi karena pengguna bisa mengetahui seberapa besar tingkat percaya terhadap rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Dalam pengembangan sistem pakar yang kami pakai, bahasa pemrograman yang dipakai itu PHP dengan framework kode Enigmator 4. Nah, di sini UI-nya kami rancang agar memudahkan pengguna bisa melakukan konsultasi seperti melihat hasil diagnosis, mengolah data sistem pakar tersebut dengan lebih efisien. Baik, di sini untuk UI-nya bisa dilihat. Terus di sini saya akan menunjukkan hasil code-nya. Nah, di sini ada beberapa code. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan codingannya. Di sini saya akan mungkin lebih menjelaskan secara UI dan fitur-fiturnya. Baik, di sini kita untuk UI awalnya, di sini ada halaman dashboard, ada data temuan otopsi, data penyebab kematian, dan basis pengetahuan. Terus juga ada pemeriksaan otopsi dan hasil diagnosanya ntar. Nah, ini di dashboardnya, di sini misal sudah ada 4 kasus. Maksudnya 4 kasus temuan jenazah gitu. Terus di sini ada 30 total gejalanya, terus ada penyebab. Jadi ada 12 total penyebab gitu. Terus di sini ada total diagnosa. Jadi di sistem yang kami buat ini angka 3 atau diagnosa di sini itu mengambil dari peringkat teratas atau dugaan paling kuat dari total penyebabnya itu. Nah, oke, kita coba ke ini tadi halaman dashboard. Terus ada data temuan otopsi. Nah, di sini data temuan otopsi dengan tabel-tabel seperti berikut.
Misalnya di sini ada nama temuan dan ada keterangan. Coba kita pilih dulu misalnya nama temuan. Nah, ditemukan misalnya dalam satu jenazah itu ditemukan ada tanda pembusukan lanjut atau misalnya jantung membesar. Nah, misalnya nama temuannya di satu jenazah itu ada jantung membesar. Terus keterangannya itu di sini berarti ukuran jantung melebihi batas normal, atau juga di sini kita ambil nama temuan. Misalnya ini ada satu kasus lagi gitu. Misalnya nama temuannya isi lambung mencurigakan. Terus keterangannya isi lambung menunjukkan kemungkinan konsumsi zat tertentu sebelum kematian. Ini mungkin mengarah ke keracunan ya. Terus di sini fiturnya ada tambah temuan. Nah, ini kan ada tambah temuan tuh. Di sini misalnya sudah ada berapa ini? 28, 29, 30, ada 30. Nah, kita ingin menambahkan temuan baru misalnya. Nah, ini saya sudah buat sebelumnya lendir berlebih. Terus di sini kita keterangannya lendir berlebih pada hidung itu misalnya kita di sini saya bukan sebagai ahli tenaga medis, jadi di sini saya coba membuat sebagai contoh aja. Misalnya beler akut gitu. Nah, ini enggak serius teman-teman, ini hanya contoh aja. Kita simpan. Nah, dia akan menambah dan seterusnya, kemungkinan bakal bisa bertambah terus. Terus di sini ada fitur dengan icon pensil ini tandanya untuk ngedit. Misalnya ada typo gitu di keterangannya. Misalnya kita hapus aja, ada typo gitu. Misalnya gini. Nah, beler aja. Atau mau ternyata salah, ternyata yang benar tadi. Nah, udah tuh. Terus di sini ada fitur ini ada fitur hapus. Jadi, kalau misalnya ternyata yang saya buat tadi lendir berlebih pada hidung keterangannya beler akut. Nah, itu untuk kondisi-kondisi sekarang itu udah nggak relevan. Jadi, udah nggak relevan gitu. Jadi kita hapus aja. Nah, tuh udah bisa. Terus di sini kita ke halaman penyebab kematian. Nah, penyebab kematian ini nih, data penyebab kematian. Nah, ini fiturnya ada ya sama seperti sebelumnya. Tambah penyebab sama pensil ini buat ngedit sama juga. Misalnya nama penyebab. Kita contoh penyebab kematian belum dapat ditentukan. Ini kurang kuat. Kita coba ke dugaan keracunan. Nah, misalnya penyebab bentar, kita bakal menjelaskan dulu. Di sini ada di tabel ini ada nama penyebab, terus ada. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tabelnya dulu. Di sini ada nomor, ini ada kode, nama penyebab, deskripsi, dan rekomendasi. Nah, contohnya saya bakal coba dugaan keracunan. Nama penyebabnya dugaan keracunan. Terus deskripsinya temuan mengarah pada kemungkinan paparan zat toksik berdasarkan kondisi organ maupun isi lambung. Terus tadi direkomendasikan lakukan pengambilan sampel darah, urin, isi lambung, hati, dan jaringan lain yang diperlukan untuk pemeriksaan toksikologi laboratorium. Sekali lagi, orang yang berhak mengisi data-data di sini itu ada orang yang berkompeten di bidangnya, seperti nakes dan ahli forensik tadi. Nah, ini ada tadi kan fitur tambah di
menambah sama kayak tadi, terus edit. Yang sama aja kalau misalnya udah nggak relevan atau ada typo, kita bisa mengedit. Atau maksudnya kalau nggak relevan dihapus aja malahan. Jadi kita edit aja. Nah, terus di sini ada halaman basis pengetahuan. Di sini itu adalah di halaman pengetahuan ini itu yang menjadi basis atau metode inferensinya yang kami gunakan. Nah, misalnya di sini kan ada kode rule, ini kode, ini nama rule penyebab kematian. Sama ini fiturnya sama, tapi ini beda dari sebelum tadi kan ini sama, tapi ini di sini ditambahkan detail, jadi lebih detail lagi. Jadi misalnya nama rule cedera multi organ, terus penyebab kematiannya cedera multi organ. Nah, jadi kalau kita mau nambah, tapi di sini saya mungkin nggak bakal menambah. Kalau misalnya kita mau buat penyebab kematiannya misalnya Sariawan gitu ya. Nah, nama rule-nya dulu dibuat dulu rule gini, rule Sariawan. Nah, ini baru nih. Dugaannya misalnya apa ya? Keracunan gitu. Misalnya keracunan basreng gitu. Oh, salah. Nah, ini misalnya tadi kan saya salah tuh. Kalau misalnya salah, tadi kan harusnya sama tuh, cuman diganti ke rule-nya. Nah, kalau misalnya salah, kita tinggal edit atau dihapus aja. Mungkin di sini saya akan menghapus. Oke. Nah, kita coba bakal pilih misalnya dugaan keracunan. Kita buat detail. Maksudnya kita buka ya. Kita buka detail. Nah, di sini ada nama temuan dari dugaan keracunan tadi. Temuannya itu isi lambung keracunan terduga berdasarkan bawasnya. Jadi dalam saat misalnya ditemukan suatu jenazah, nah itu ditemukan, nanti kita coba dulu dugaan keracunan tadi kan. Nah, itu ditemukan di dalam, maksudnya di suatu jenazah itu ditemukan 3 nih keracunan terduga berdasarkan bau khasnya, terus isi lambung mencurigakan, pendarahan saluran cerna. Nah, di sini 3 ini yang menjadi dugaan terkuat dari keracunan tuh di sini kita bisa lihat di CV pakar ini ada poin-poinnya. Nih misalnya kan di sini ada 80 tuh dugaan keracunan terduga berdasarkan dari pas di temuannya itu keluar bau khas gitu dari si jenazah itu. Jadi poinnya itu 80. Jadi cukup, ini lebih ke kayak presentasi gitu. Maksudnya presentase. Terus di sini ada isi lambung yang mencurigakan. Nah, ini semakin memperkuat dugaannya. Jadi di sini poinnya 90. Terus pendarahan saluran cerna. Nah, ini kan jadi dugaan keracunan itu belum tentu kayak, maksudnya di temuannya nanti itu ada pendarahan saluran cerna. Nah, itu kan belum tentu keracunan. Jadi di sini 85, tapi ini udah cukup tinggi, cukup meyakinkan. Nah, ini sama aja, ada tambah penemuan. Ini tambah yang di sini. Jadi saya tidak akan menambah, jadi biarin aja. Di sini kita buat namanya jadi Jajang, 25 tahun, laki-laki. Nah, di sini sekali lagi belum. Di sini kan ada temuan otopsi dan CF usernya. Nah, misalnya kita pilih coba kita sembarang aja. Mana organ dalam, terus hidung, cairan. Nah, di sini ada kayak poin-poinnya, tapi dia lebih ke keakuratannya lebih ini lagi, dugaannya lebih kuat lagi.
Jadi misalnya pendarahan organ dalam. Nah, di sini misalnya tadi kan kita pilih ke keracunan gitu ya. Terus di sini kita pilih cukup yakin. Sebelumnya saya ingatkan lagi, di sini kan ini siapa yang ini itu orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi orang yang mengisi ini adalah orang-orang yang berhak atau sesuai di bidangnya. Jadi nggak bisa sembarangan. Coba kita pilih ke cukup yakin, terus di sini hidung keluar dari mulut, terus kita buat sangat yakin. Cara napas sangat yakin. Terus kita buat proses diagnosa. Terus di sini ada muncul pemeriksaan otopsi telah berhasil dilakukan. Silahkan cek halaman diagnosa. Mari kita cek. Nah, ini hasil diagnosanya. Penyebab kematian belum dapat ditentukan. Nah, ini dia 93%. Jadi, tapi belum dapat ditentukan 100%. Mari kita buka detailnya. Nah, di sini ada identitas pemeriksaan tadi ya, jenis kelamin ini pemeriksaannya tadi si Jajang tadi. Terus temuan otopsi ditemukan ada tiga penyebab ya temuannya tadi. Ada lebam mayat, terus ada kaku mayat, suhu tubuh menurun. Terus penyebab kematian belum dapat ditentukan. Temuan autopsi yang tersedia belum cukup untuk mengarah pada satu dugaan penyebab kematian. Terus role yang terpenuhi, role penyebab kematian belum dapat ditentukan. Ada lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh menurun. Jadi itu hasil diagnosanya tadi. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini untuk orang yang berhak menggunakan website atau aplikasi ini adalah orang-orang dari tenaga medis atau ahli forensik yang memang berkompeten. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.